lagi kita berjumpa dalam Mesbah pagi kita hari ini. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah membangunkan kami pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dengan saudara-saudari seiman kami, memberikan pujian kami, menaikkan doa kami. Kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang senantiasa disenangkan lewat pujian kami. Engkau Allah yang sungguh indah, tiada taranya. Kasih-Mu selalu mempesona setiap kehidupan kami Tuhan. Kami menyatakan, kami kagum, hormat akan Engkau Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang
mengagungkan Engkau. Yesus, sungguh kami kagum Engkau. Kami bangga, Yesus, memilikimu. Tiada terukur kasih dan setiamu di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kau yang termulia, kekal selamanya. Yesus, Kau beri yang terbaik, kami mau beri yang terbaik. Yesus, bagimu segala pujian. Yesus, terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus menjawab lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Kami percaya dengan iman Tuhan yang sanggup mendengar doa kami dan Tuhan sanggup menjawab setiap persoalan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan senantiasa menolong dan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Kita akan membaca Kejadian pasal 16. Mari kita buka Kejadian pasal 16, satu orang satu ayat. Saya minta nanti dengan kasih Santo yang sharing bacaan ya. Kejadian pasal 16. Saya akan mulai. Hagar dan Ismail. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, "Engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak." Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. KIV dulu ya, Berikutnya, satu ya, sebentar ya, oh, KIV ya.
Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu itu baiklah aku di dalam hidupku, dan oleh dialah aku dapat mengajar Abram dan Sarai. Silakan lanjut, San. Jadi Sarai, istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberinya kepada Abram, suaminya, untuk menjadi istrinya. Berikutnya, Esther. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu. Berikutnya, Angelica. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hamba aku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Berikutnya, Bintang. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Berikutnya, Cinta. Lalu malaikat Tuhan menjumpai dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan ke Syur. Berikutnya, Euodia. Katanya, Hagar hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Berikutnya, Erina. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Berikutnya, Iren. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Berikutnya, Carlina. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Berikutnya, Christina. Berikutnya, Christina. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Berikutnya, Lirawati. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah Elroy. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku? Berikutnya, Sondang. Sebab itu, sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi, letaknya antara Kades dan Beret. Berikutnya, Walven. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Abram berumur 85 tahun ketika Hagar 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Ya, thank you buat Santo yang sudah melayani sharing bacaan pagi ini.
Shalom teman-teman semua, selamat pagi, apa kabar? Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan pagi hari ini. Kita bersyukur kita bisa bersama-sama kembali di ruang virtual ini bisa memuji dan meninggikan nama Tuhan. Nah, kita membaca sebuah kisah yang menarik dan dramatis di dalam Kejadian pasal 16, di mana kemarin kita sudah membahas Kejadian pasal 15 bahwa Tuhan berjanji kepada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan. Seperti banyaknya bintang di langit, pasir di lautan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan Abram. Itu janji Tuhan. Selain itu Tuhan menjanjikan berkat tanah kepada Abram. Bahwa dia dan keturunannya akan memiliki sebuah tanah, yaitu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan. Ya, dan di sana nanti keturunannya akan bertambah banyak. Lalu di dalam Kejadian pasal 16, ketika kurang lebih 10 tahun setelah Tuhan berfirman tentang janjinya itu kepada Abram, ternyata Sarai mungkin sudah tidak sabar lagi untuk melihat penggenapan janji Tuhan. Dia sudah tidak sabar lagi karena sudah berjalan 10 tahun, teman-teman. Nah, kalau kita lihat teman-teman di situ, ternyata si Sarai memiliki pemikiran sendiri. Dia berkata begini kepada Abram, aku kan punya hamba, aku kan punya budak yang bernama Hagar. Sudah kamu hampiri saja dia, ambil dia menjadi istrimu. Gitu kan? Mungkin janji Tuhan itu akan tergenapi dengan cara begitu. Karena kalau aku ini nggak mungkin mengandung, nggak mungkin lagi memiliki anak. Jadi pemikiran itu yang dimiliki oleh Sarai. Jadi dia berpikir bahwa oke, janji Tuhan kita akan memiliki keturunan, tapi mungkin bukan dari saya. Mungkin caranya kamu ambil aja budakku menjadi istrimu. Gitu kan ya. Lalu entah kenapa Abram pun mengikuti saran dari istrinya. Dan kita lihat akhirnya ayat 4, Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Hagar itu budak yang dimiliki oleh Sarai, namanya masih Sarai ya. Jadi Abram mengambil Hagar menjadi istrinya, kemudian mengandunglah si Hagar. Lalu karena si Hagar hamil, lalu dia merasa lebih hebat daripada nyonyanya, yaitu Sarai. Lalu dia bertindak mungkin tidak menghormati dan memandang rendah nyonyanya, ayat 4 kan. Nah, lalu si Sarai menyesal dia memberikan Hagar menjadi istri Abram karena ternyata si Hagar bisa mengandung, dan akhirnya Hagar berubah menjadi tinggi hati dan sombong kepada si Sarai. Lalu si Sarai pun mengusir Hagar dari rumahnya. Karena Hagar seorang budak tadi kan, diusirnya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Ketika kita mengambil keputusan yang salah atau langkah yang salah, maka kita akan diperhadapkan dengan sebuah konsekuensi atas perbuatan dan kesalahan kita. Itu pasti. Itu konsekuensi logisnya. Nah, di sini Sarai dan Abram mendapatkan konsekuensi atas kesalahan mereka. Di mana rumah tangga mereka tidak lagi menjadi harmonis. Budak yang mereka miliki, budak yang dimiliki oleh Sarai secara khusus, sudah tidak lagi menghormati dia. Mungkin sebelumnya dia sangat menghormati Sarai dan Abraham tentunya. Tapi setelah dia mengandung dan dia menjadi orang yang tinggi hati dan menganggap rendah nyonyanya. Nah, ya kan? Akibat apa hal itu terjadi? Akibat kesalahan Sarai dan Abram. Di sini yang salah tidak hanya Sarai, tapi Abram juga salah karena Abram mengikuti saran dari Sarai istrinya. Nah, lalu kita lihat ketika si Hagar diusir, dia jalan di padang gurun, ketemulah malaikat Tuhan. Maksud saya malaikat Tuhan menjumpai si Hagar. Karena dilihat si Hagar juga diperlakukan tidak adil oleh si Sarai. Bukankah dia bertindak begitu karena Sarai, gitu kan ya? Lalu malaikat Tuhan teman-teman perhatikan ya. Itu malaikat Tuhan. Dalam secara literal, secara teks tertulis, maka itu digunakan huruf M besar. Ya, M besar malaikatnya, lalu Tuhannya T besar, U besar, H besar, A besar, N besar. Maka itu dalam bahasa Ibrani itu dari terjemahan Malak Yahweh. Artinya Tuhan yang berteofani. Allah yang
menjumpai si Hagar dalam bentuk malaikat, dalam rupa malaikat. Itu yang disebut dengan teofani. Allah menampakkan dirinya kepada manusia. Nah, makanya di dalam ayat ini, sebentar ya, ayat 13. Coba lihat ayat 13 ya. Tadi kan yang berbicara kepada si Hagar kan malaikat Tuhan kan, tapi ayat 13 bilang gini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan. Bukan lagi malaikat Tuhan kan, tapi langsung disebutkan Tuhan. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El Roy. Nah, teman-teman perhatikan. Jadi malaikat Tuhan yang menjumpai Hagar itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan melihat Hagar tertindas. Dan Tuhan membela Hagar. Nah, di sini kita lihat. Tuhan itu orangnya adil. Pribadi yang adil. Jadi ketika dia melihat ada orang yang lemah, yang tertindas, maka dia pasti membela orang lemah tersebut. Teman-teman, mungkin kita juga mengalami hal-hal yang membuat kita menderita, membuat kita tertindas, membuat kita merasa tidak adil. Tapi ketika hati kita ini benar-benar berharap kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan pasti membela kita, cepat atau lambat. Dan itu pasti sesuai dengan waktu Tuhan. Tadi lagu kita berkata, Yesus mendengar, menjawab lebih dari yang kita doakan dengan caranya dan di waktu yang tepat. Itu iman kita. Nah, Tuhan membela Hagar tentunya. Meskipun Hagar mungkin di satu sisi ada kesalahan karena dia menganggap rendah nyonyanya. Tapi Sarai terlalu berlebihan menghukum dia, mengusir dia. Tapi Tuhan membela dia. Nah, teman-teman, lalu melahirkanlah siapa? Si Hagar, dan malaikat Tuhan berkata kepada dia bahwa anak itu akan bernama siapa? Ismail. Ada orang berkata bahwa Ismail ini adalah nenek moyang dari Muhammad dan nenek moyang dari orang-orang Islam. Hal itu tidak benar, teman-teman. Dan dari sejarah-sejarah dan sejarawan Yahudi, bahkan istilahnya guru agama orang agama Islam itu sendiri tidak menemukan hubungan antara Ismail dengan Muhammad. Jadi memang mereka sengaja menarik-narik keturunan Ismail jatuh kepada Muhammad supaya ingin membuktikan bahwa agama mereka agama yang berasal dari Abraham. Itu yang mereka lakukan, trik yang mereka gunakan. Padahal tidak ada bukti sama sekali yang menunjukkan bahwa Muhammad itu keturunan dari Ismail. Sekarang saya tanya, Muhammad itu orang apa? Arab. Ismail orang apa? Orang Arab kah Ismail? Kan tidak. Ismail kan keturunan Abraham. Bukan orang Arab kan? Dari mana hubungannya? Jadi memang sebenarnya nggak ada, teman-teman. Ya, jadi yang benar itu adalah Ismail itu adalah anak dari Abram, ya, anak dari Abram yang dia dapatkan dari Hagar. Oke. Jadi dikatakan bahwa Ismail itu akan lahir dan dia menjadi anak yang seperti keledai liar, artinya dia akan tangguh, menggembara di padang gurun, ya, hidupnya tidak mudah, tapi dia akan menjadi orang yang kuat dan hebat. Nah, setelah itu memang tidak dibahas tentang kelanjutan kisah Ismail, karena yang menjadi anak perjanjian bukanlah Ismail, tetapi Ishak yang nanti akan Tuhan berikan kepada Sarai dan Abram di dalam pasal-pasal berikutnya yang akan kita baca. Dari sini kita belajar, teman-teman, kita jangan berpikir kita dapat berkontribusi terhadap rencana Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan punya rencana dan dia punya rancangan serta jalannya, maka kita harus berserah dan percaya kepada jalan, rancangan, dan cara Tuhan itu. Jangan pernah berpikir untuk membantu Tuhan merealisasikan, menggenapi janjinya. Tuhan, aku bantu Tuhan ya. Tuhan terlalu lama kerjanya, biar aku bantu deh. Begini Tuhan, supaya ini jadi. Nggak bisa. Seperti Sarai dan Abram kan. Nggak sabar menunggu janji Tuhan, si Sarai khususnya. Dan Abram juga mulai meragukan. Lalu mereka ambil cara sendiri dan ternyata menimbulkan masalah. Oke, teman-teman. Oleh sebab itu mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita di waktunya yang tepat dan caranya yang tepat dan luar biasa yang seringkali tidak dapat kita pahami. Ya, mungkin sekarang belum Tuhan jawab, tapi percaya Tuhan pasti jawab. Ketika dia lihat hati kita sungguh-sungguh rendah hati di hadapan dia, sungguh-sungguh berharap kepada dia, dia pasti tolong kita. Apapun masalah saudara,
datang kepada Tuhan. Saudara mungkin punya masalah dalam pekerjaan, punya masalah dalam keluarga, punya masalah dalam studi, punya masalah dalam masa depan saudara, punya masalah dalam pelayanan saudara, punya masalah dalam hal-hal lain, ekonomi saudara, kesehatan saudara, datang kepada Tuhan. Tuhan pasti tolong kita semua. Kita masih punya Tuhan. Orang lain tidak bisa menolong kita, tapi kita masih punya Tuhan. Jangan sampai kita salah mengambil langkah dan keputusan. Ketika kita salah, maka ada konsekuensi yang harus kita terima. Dan ketika kita melakukannya, kita harus terima itu dan kita mau berbalik lagi. Sehingga Tuhan memulihkan setiap kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan satukan hati, kita berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih. Di sini ada Cinta ya. Cinta sudah lama nggak bergabung dengan kita. Cinta bisa berdoa syafaat deh. Saya persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih apa yang baik, segala pujian hormat syukur bagi nama-Mu, terpujilah Engkau dulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa rancangan-Mu di atas rancangan kami Tuhan. Kami mau berserah atas setiap rancangan-Mu atas kehidupan kami Tuhan. Pimpin setiap kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh mampu mengikuti setiap rencana-Mu dalam yang telah Engkau pimpin atas kehidupan kami Tuhan, sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan Tuhan. Terima kasih apa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami mau terus berdoa, kami mau menyatukan hati, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus menolong, kiranya damai sejahtera-Mu Tuhan ada atas bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa-Mu ini boleh dilawat, bangsa Indonesia ini boleh menjadi bangsa yang lebih baik lagi Tuhan. Berkati setiap pemerintahan kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan jajaran yang terendah sekalipun Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, jiwa manfaatnya daripada Tuhan boleh turun atas setiap hamba-Mu, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan baik. Nama Tuhan yang dimuliakan. Berkati setiap masyarakat yang ada Tuhan, kiranya boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, tidak ada perpecahan Tuhan, sehingga tercipta keharmonisan yang baik Tuhan. Berkati seluruh gereja-gereja-Mu yang ada Tuhan, baik itu di kota, di desa, bahkan di pelosok sekalipun Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, Engkau pakai seluruh gereja-gereja-Mu ini menjadi kepanjangan tangan-Mu Tuhan, sehingga jiwa-jiwa yang dijangkau, nama Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih apa yang baik. Berkati setiap kota kami Tuhan, kota di mana kami tempat tinggal Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong, perlindungan penyertaan Tuhan ada terus atas kota kami Tuhan, setiap kota kami. Kiranya kami boleh aman tentram tinggal di kota kami Tuhan. Nama Tuhan yang dimuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih yang baik, Bapa yang baik. Ini doa kami, mengucap syukur buat segala yang telah Engkau lakukan atas kehidupan kami Tuhan. Dan berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Hamba berdoa Tuhan buat rekan-rekan yang hadir pada pagi hari ini. Tuhan melihat hati mereka yang sungguh-sungguh menantikan Tuhan, merindukan Tuhan. Tuhan tolong mereka apapun yang mereka alami, pergumulan-pergumulan secara pribadi hamba tidak tahu, tapi Tuhan yang tahu. Tuhan yang mampu menyelidiki hati setiap kami. Tuhan, hamba berdoa berkati Esther, berkati Walven, berkati Angelica, berkati Erina, berkati Santo, berkati Cinta, berkati Eca, berkati Sondang, berkati Kristina, berkati Bintang, berkati Iren, berkati Karlina, berkati Lirawati, berkati hamba, berkati KFI. Berkati kami semua dengan berkat yang spesial dari Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan yang mengerti keadaan kami, Tuhan. Kami tidak mampu secara manusia, tapi kami masih punya Tuhan. Tuhan tolong kami, buat kami percaya bahwa waktu Tuhan waktu yang paling tepat, dan buat kami tetap berharap hanya kepada Tuhan, sebab diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Dan kami akan menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni kelemahan kami, dosa kami Tuhan. Kami akui segala kelemahan dosa kami, hal-hal yang membuat Tuhan tidak berkenan kepada kami. Kami mau Tuhan pulihkan kami kembali, supaya kami layak menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari teman-teman kita arahkan hati kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati kehidupan pribadimu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati pelayananmu, Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati masa depanmu, segala sesuatu yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terimalah berkat kasih, karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus, persekutuan, perlindungan dan perhiburan dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita orang yang percaya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan, amin. Selamat pagi semua, thank you sudah melayani, God bless semua. Tuhan berkati, tetap semangat. Ya, Tuhan berkati guys. Ya.